فأرشد القلب بالحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم نفس خاصة إلى حضرة المصنف هذا الكتاب شيخ إبراهيم اللقني، ونفس إلى حضرة شيخ إبراهيم بن محمد البيجوري. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wa huma min a'zami ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah, yang kami hormati dan muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Islah yang semuanya Allah berkahi kehidupannya, amin. Allah mudahkan segala urusannya, amin. Allah lancarkan rezekinya, amin. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh solehah, amin. Dijauhkan dari segala macam bala, wabah, fitnah dan penyakit, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, yang senantiasa mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita semua yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, meskipun hujan rintik-rintik ya, ini menambah pujian Allah Subhanahu wa taala tentang keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu untuk melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, itu melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, ataukah Allah Subhanahu wa taala sedang mengurangi kenikmatannya sehingga kita tidak mampu melangkahkan kaki kita? Maka alhamdulillah kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kekuatan kepada kita juga untuk memperpanjang iktikaf kita. Setelah kita menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan iktikaf kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu li thalabul ilmi. Dan alhamdulillah insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Tauhid, kitab Jauharut Tauhid. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada bab yang kedua,
yaitu bab al-ilahiyat, berkaitan tentang ketuhanan. Maka seperti biasa, mari kita sama-sama baca terlebih dahulu nazm-nazm yang ada di dalam kitab Jauharut Tahfidz. Kemudian insyaallah sama-sama kita akan bahas satu persatu nazm tersebut. Kita mulai dari nazm yang ke-23 saja. Bab yang kedua, al-ilahiyat, mangga dibuka. Ya, nazm yang ke-23, karena kalau dari nazm yang ke-1 mungkin terlalu panjang insyaallah. Waktunya sangat singkat insyaallah. Sudah dibuka insyaallah. Mari kita sama-sama ikuti saya, kita nazamkan nazam yang ke-23. Fawajibun lahul wujud wal qidam kadzabaka la yushabu bil adam wa annahu bayanul adam mukhalifun burhanu hadzal qidam qiyamuhu منزها أوصافه سميع عدد أو شبه شارك مطلق وولد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغيرت أمرا وعلما ورضا كما ثبات وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق واطرح الرياض حياته كذا الكلام السمع ثم البصر به أمام السمع وهل له إدراك أو لخلف وعند قوم سقفه وقفور. Nazam yang ke-31, Hayyun alimun qadirun muridu sami' basirun ma yasha yuridu mukallimun thumma sifatul dhati laysat bi ghairi aw bi 'aini dhati faqudratun bi mumkinin ta'allaqat bil tanahi ma bihi ta'allaqat wahdatan awjud laha wa mithlu bi iradatin wal ilmu lakin anadi. Insyaallah cukup insyaallah ya, segitu saja. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang nazam yang ke-27 ya. Ya, tentang sifat kudrat, iradat. Ya, kemudian insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang keberapa? Ilmu sifat yang ke-9. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang ke-9 yaitu ilmu. Termasuk dalam pembagian sifat wajib apa kira-kira? Apakah nafsiyah, salbiyah, ma'ani atau maknawiyah? Masih ingat nggak Ustaz Riki? Sifat ilmun ini adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat ma'ani? Sifat yang menunjukkan adanya sifat kesempurnaan dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ma'ani ya. Yang pertama sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Sifat yang menunjukkan keberadaan zat Allah sendiri. Makanya sifat ma'ani itu cuma satu, yaitu wujud, sifat ma'ani. Yang kedua sifat salbiyah, sifat yang menunjukkan tidak adanya sifat-sifat yang tidak logis bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 menjelaskan tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi,
qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Dan sifat yang ketiga yang disebut dengan sifat ma'ani, yaitu sifat yang menunjukkan adanya sifat-sifat kesempurnaan di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Lupa. Ya, dulu nggak tahu, sekarang lupa. Ada 7. Masya Allah. Apa saja? Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, itu namanya sifat ma'ani, ya, menunjukkan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat yang keempat namanya sifat ma'nawiyah, sifat yang menunjukkan pada konsekuensi logis dari adanya sifat ma'ani, ya, konsekuensi logis dari sifat ma'ani apa saja? Ada 7 juga sama, yaitu qadiran, sifat qudrat yaitu qadiran, sifat iradah menjadi muridan, sifat ilmu menjadi aliman, sifat hayat menjadi hayyan, sifat sama menjadi sami'an, sifat kalam menjadi mutakalliman. Nah, itu sifat yang menunjukkan atau menjelaskan sifat ma'ani, namanya sifat ma'nawiyah. Maka pada kesempatan malam hari ini, setelah pembahasan sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, sifat iradah Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, maka insyaallah kita akan lanjutkan kembali tentang sifat ma'ani selanjutnya, yaitu sifat ilmu. Ya, wajib kita ketahui sifat Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu ini, ya, sebagaimana kewajiban kita juga mempelajari tentang ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid hukumnya apa? Wajib. Kewajiban di dalam memahami ilmu tauhid ada namanya wajib secara dalil ijmali, disebut dengan fardhu kifayah. Ada namanya wajib secara tafsiri, ya, yaitu wajib ain. Kembali, ya, memahami tentang ilmu tauhid adanya Allah Subhanahu wa taala secara dalil ijmali hukumnya adalah wajib ain. Ya, setiap orang wajib mengenal Allah dengan dalil, walaupun dalil ijmali. Adapun kalaupun mengenal Allah dengan dalil tafsiri hukumnya fardhu kifayah. Masih ingat Ustaz Riki apa bedanya dalil ijmali dan dalil tafsiri? Lupa lagi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ijmali. Jadi kalau seandainya ditanya misalnya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu ada? Jawabnya ada. Ya. Mana dalilnya? Jawabnya gimana? Al-Qur'an. Penting nih tauhid nih. Ya. Kita jawab adanya alam semesta ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, sebab alam semesta ini adalah hudud, perkara yang baru. Perkara yang baru itu pasti ada yang membarukan atau ada yang membuat. Tidak mungkin suatu perkara yang baru tiba-tiba ada begitu saja, tidak mungkin. Secara akalnya, logikanya tidak mungkin. Maka siapa yang menciptakan alam raya beserta isinya itu? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya lagi, mana dalil naklinya, mana hadisnya, mana ayatnya? Nggak tahu. Nah, hanya sebatas itu saja. Nah, ini namanya dalil ijmali. Apa itu dalil ijmali? Dalil yang tidak bisa menguraikan dan membantah tentang permasalahan-permasalahan tentang zat Allah. Namanya dalil ijmali. Apa hukumnya? Fardhu kifayah, fardhu ain, wajib nih.
setiap kita ini minimal yakin kepada Allah, beriman kepada Allah itu dengan dalil ijmali. Ya. Apa itu dalil tafsiri? Kalau dalil tafsiri ditanya apakah Allah Subhanahu wa taala itu ada? Ada. Mana dalilnya? Dalilnya adanya alam semesta ini menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Lebih detail lagi, Allah Subhanahu wa taala itulah Maha Pencipta. Apa buktinya? Adanya alam semesta. Alam semesta itu pertama adalah perkara yang mungkin adanya, mungkin tidak adanya. Dan setiap perkara yang mungkin itu pasti ada yang menciptakan. Alam raya ini mungkin adanya, mungkin tidak adanya. Sekarang menjadi ada, maka adanya ini menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alam raya ini dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya. Maka pada hakikatnya adanya alam raya ini berawal dari ketiadaan kemudian menjadi ada. Maka pada hakikatnya bukan ada, tetapi diadakan. Maka setiap perkara yang diadakan pasti ada yang mengadakan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Mampu menguraikan segala keraguan-raguan, mampu memecahkan segala permasalahan tentang zat Allah. Namanya dalil tafsiri. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Harus ada yang paham yang seperti ini. Nah, terus ada lagi permasalahan. Bagaimana kalau seandainya ada orang beriman kepada Allah, tetapi hanya ikut-ikutan atau namanya iman takrib? Ya. Bertanya apakah Allah itu ada? Ada. Tahu dari mana? Ya, pokoknya kata guru saya ada. Gitu. Terus kamu apa tanggung jawabnya kepada Allah? Saya sholat, zakat, puasa, haji, itu tanggung jawab saya bahwa saya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Ditanya dalilnya, nggak tahu. Pokoknya kata guru saya ada dan saya wajib mengimaninya. Ini namanya dalil taklid. Ya, apa hukumnya orang yang beriman demikian? Kalau menurut ulama berbeda pendapat. Ya. Para ulama mengatakan beriman dengan taklid fal asah, yang paling sahih, yang paling benar adalah imannya tetap diterima. Tetapi apabila orang tersebut mampu untuk belajar, badannya sehat, berakal, tidak ada yang menghalangi dia di dalam menuntut ilmu tauhid, maka apabila dia tidak belajar hukumnya dosa. Kenapa? Karena dia telah bermaksiat kepada Allah. Tetapi kalau seandainya tidak ada waktu, tidak ada kesempatan atau terbatas tentang fisiknya, nah maka orang yang hanya dalil taklid ini tetap diterima imannya tapi tidak dosa. Ya. Bapak berapa usianya? Usia berapa Bapak? Ada 70, 75. Tapi Bapak masih ingat ya, masih sehat ya Pak ya. Masih kalau ngapal-ngapal ayat-ayat Quran surat 10 surat terakhir masih hafal kan? Kalau nambah 1 juz masih siap, maka masih wajib. Masih wajib. Kalau meninggalkan belajar ilmu tauhid dosa. Ya, maka insya Allah nih kita sama-sama belajar tentang ilmu tauhid. Nah, supaya apa? Minimal iman kita iman berdasarkan dalil ijma. Ya, ya bagus kalau seandainya kita dalilnya dalil tafsili, sehingga apa? Sehingga mantap iman kita, Pak. Kalau imam takrib itu mudah goyang, diuji oleh Allah dengan sedikit masalah kehidupan, musibah, sakit, stres, goyang. Kenapa? Karena yang namanya ilmu tauhid itu kalau dalam ilmu itu disebut dengan ilmu usuluddin.
ilmu pokok. Kalau bangunan namanya fondasi, kalau pohon namanya akar. Suatu bangunan akan kuat ditempa oleh angin, gempa, segala macam ujian apabila fondasinya kuat. Semakin kuat, semakin kokoh bangunan tersebut. Tapi sama juga dengan pohon, semakin akarnya menghujam ke bawah, semakin kuat dia kena beban angin, digoncang, kena gempa kuat. Tetapi kalau fondasinya asal-asalan atau nggak ada fondasinya, pohon juga akarnya dia tidak menghujam ke bawah, kena beban angin, gempa, ambruk. Nah, itulah iman taklid itu seperti itu. Ya, digoncang dengan nggak punya duit, stres. Digoncang dengan sakit, ujian Allah, stres, pusing. Habis itu apa? Depresi. Habis depresi, kenapa itu? Gimana iman taklid lemah sama ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita setelah pembahasan kita tentang kudrat iradah. Sudah paham ya? Sudah jelas secara detail kemarin. Saya jelaskan tentang apa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Maka kita lanjutkan kembali kita dengan apa? Dengan sifat selanjutnya yaitu sifat ilmu. Ya. Di dalam nazam yang ke 28 wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fajbasa bilal haqi wa atra'uriyab hayatuhu kadal kalam sam'u thummal basaru bildi'atana sam'u wa ilmuhu, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala berilmu. Wala yuqalu muktasab, dan tidak dikatakan bahwasanya ilmu Allah itu muktasab ya, atau diusahakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha mengetahui atau berilmu. Akan tetapi maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak dengan usaha atau muktasab ya. Fajba' sabilal haq, maka ikutilah jalan yang hak. Watsrafir riyab, dan campakkanlah segala keraguan-raguan. Maksudnya seperti itu ya. Jadi di dalam nazam yang ke-28 ini Al-Musannif menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajib yang ke-9, yaitu namanya ilmu. Apa itu ilmu? Maksudnya yaitu Allah Maha mengetahui. Namanya ilmu ya. Apa itu dijelaskan kalau di dalam kitab Tijan Daruri? Apa itu sifat ilmu? Yaitu sifat yang wujud, sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kelihatan kalau sekarang ya. Sifat yang qadim, sifat yang dahulu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan sifat yang menetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu namanya sifat ilmu. Kalau dijelaskan di sini, dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Murid, apa itu sifat ilmu itu? Yaitu wahwa sifatun azaliyatu muta'allaqatu bi jami'i atau yuktasaful wajibati wal zatijati wal mustakhilati ala wajib ihaqati ala ma hiya bihi min ghairi sabqi khafa'in. Sifatun azaliyatun, sifat yang azali. Ingat, apa itu azali? Azali itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala masih sendiri. Sebelum adanya segala sesuatu, itu namanya zaman azali. Belum ada makhluk, belum ada yang namanya istilahnya alam raya, belum ada. Surga neraka belum ada, masih ada hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sifat yang azali muta'alaqatun, yaitu yang berta'alluq bi jami'il wajibat. Kalau di sini di jami'i, di dalam kitab yang lain namanya yuktasafu.
Ya, yang terbuka keterkaitannya dengan apa? Ta'alluqnya perkara al-wajibati, perkara yang wajib, wal zaizati, perkara yang jaiz, wal mustakhilati, dan perkara yang mustahil, ala wajhil ihatati ala ma hiya bihi, atas jalan yang meliputi semua dengan apa yang memang dengannya mahiyadli min ghairi sabqil khafa'in, sebenarnya tanpa didahului oleh khafa'in, kesamaran. Maka sifat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang apa namanya? Di sini gabung bijami'il wajibat. Ya. Yunaksifu, ya, kalau bahasa lebih detailnya yunaksifu, apa itu? Terbuka bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang mustahil maupun yang jaiz secara menyeluruh, utuh tanpa didasari dengan samar-samar. Ya. Sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam bayan, Allah mengetahui setiap daun-daun yang jatuh di dalam kegelapan malam, Masya Allah, secara detail gitu. Innallaha wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, lebih mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan engkau tidak mengetahui. Itu sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Objeknya atau ta'alluqnya, keterkaitannya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ini yaitu kepada yang wajib, perkara yang wajib, yang kedua perkara yang mustahil, dan yang ketiga perkara yang jaiz. Beda dengan sifat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala dan sifat iradahnya hanya ta'alluqnya dengan perkara yang mungkin, perkara yang jaiz. Beda. Apa objeknya? Kalau sifat kudrat ijab wa i'dam, menciptakan, mewujudkan, dan meniadakan. Kalau objeknya daripada sifat kudrat. Iradah mewujudkan, tapi ta'alluqnya hanya dengan perkara-perkara yang mungkin saja, perkara yang jaiz, boleh adanya, boleh tidak adanya, tentang perkara makhluk. Tetapi kalau perkara ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini bisa kepada wajib, bisa kepada sifat mustahil, jaiz. Apa itu artinya ta'alluqnya sifat ilmu Allah kepada perkara yang wajib? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kepastian adanya sesuatu yang wajib. Ya. Allah mengetahui kepastian adanya sesuatu yang wajib, termasuk pada dirinya. Allah tahu, Allah paham. Ya. Apa arti ta'alluqnya sifat ilmu Allah kepada yang mustahil? Allah mengetahui yang mustahil itu diketahui oleh Allah, kepastian tidak adanya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang mustahil, tidak. Yang mustahil itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kepastian ketidakadanya. Bukan Allah tahu yang mustahil, bukan, karena yang mustahil itu pasti tidak ada. Jadi Allah mengetahui kepastian ketiadaannya, perkara yang mustahil. Begitu pula apa yang dimaksud dengan Allah Ta'ala kepada perkara yang jaiz, yaitu Allah mengetahui kemungkinan adanya dan tiadanya perkara yang jaiz, perkara yang mungkin, kalau bahasa Indonesia. Ya, apa contohnya kalau sifat jaiz? Allah tahu kalau seandainya kita
sebelum menikah nanti punya anak atau tidak, Allah tahu. Ya. Nah, sekarang rata-rata sudah punya anak, mungkin sudah punya cucu. Sebelum kita menikah, Allah sudah tahu. Ya, kenapa? Karena yang namanya perkara punya anak itu namanya mungkin, boleh adanya, boleh tidak adanya. Perkara alam raya ini perkara yang mungkin, boleh adanya, boleh tidak adanya. Sekarang ada nggak alam raya? Ada. Kemudian kita punya anak tidak? Punya. Ya terserah Allah, suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Namanya perkara yang jaiz, ya. Kemudian dijelaskan di sini wala yuqalu muktasab, dan janganlah kita mengiranya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui itu dengan usaha. Tidak. Berbeda dengan kita. Kalau kita bisa mengetahui segala sesuatu itu harus dilandasi dengan usaha, dengan mujahadah, baru kita tahu. Maha tahunya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, maha tahunya Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kita bisa memahami lebih detail, Allah mengetahui bukan dengan cara daruri. Apa itu daruri? Mengetahuinya segala sesuatu karena adanya panca indera. Kita bisa mengetahui segala sesuatu karena ada panca indera. Bisa mengetahui rupa wujudnya sesuatu karena ada mata. Bisa mengetahui tentang suara segala sesuatu karena ada telinga. Ya, bisa mengetahui tentang bahwa garam itu asin, gula itu manis. Itu dari mana? Dari lidah, dari mulut kita. Nah, itu namanya mengetahuinya kita itu dengan daruri. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, memiliki sifat ilmu itu tidak dengan cara daruri. Berbeda dengan makhluk. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu juga tidak dilandasi dengan nazar. Apa itu? Ilmu yang diketahui dari hasil berpikir. Ya. Dengan apa? Dengan sekolah, dengan belajar. Nazar artinya berpikir. Ya. Allah mengetahui itu bukan dengan nazar. Ya, beda dengan kita. Pengen pinter, caranya harus sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Ya, kalau kedokteran ngambil jurusan spesialis, baru kita tahu. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilandasi dengan nazari. Ya, tidak dilandasi dengan hasil berpikir. Ya. Jadi Allah itu ilmunya tidak dilandasi dengan daruri. Kenapa? Ya, karena Allah tidak memiliki panca indera. Beda dengan kita. Jangan menyamakan Allah dengan kita. Ya. Jangan menyamakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamai. Ya. Begitu pula Allah tidak dilandasi juga dengan nazari. Kenapa? Karena Allah tidak memiliki akal. Tidak sama dengan kita makhluknya. Ya, jadi jangan pernah menggambarkan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluknya. Jangan. Mukhalafatu bil khawadisi. Allah itu tidak sama dengan perkara yang baru dengan makhluknya. Terus dengan apa Allah mengetahuinya? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan fuduri. Apa itu fuduri? Segala sesuatu yang wajib, yang mustahil, yang jaiz hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, begitu. Ya, Allah Maha mengetahui secara detail. Ya, perkara yang wajib, ya, perkara yang mustahil, perkara yang jaiz itu apa? Hadir langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu dengan daruri, tidak perlu dengan yang namanya nazari. Serban ya. Masya Allah. Maka pemahaman yang seperti ini dijelaskan, fatba' sabilal haq, maka
ikutilah jalan yang hak. Ini perkara yang hak. Ya, jangan sampai kita memahaminya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu dengan cara yang salah. Awas. Ya, ini perkara keyakinan. Kalau perkara keyakinan itu benar-benar harus benar, harus lurus. Ya, ingat dalam makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala harus jelas. Apa itu makrifat? Makrifatullah masih ingat atau makrifatullah? Ya. Al-jazmul mutabi' lil waqi'i anid dalili, itu namanya ma'rifatullah. Mengenal Allah itu dengan apa? Al-jazmul mutabi', al-jazmu keyakinan, al-mutabi' yang mantap, lil waqi'i berdasarkan kebenaran, anid dalili dan dilandasi dengan dalil, itu namanya ma'rifatullah. Ya, beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala harus satu, al-jazmu, memiliki keyakinan mutabiq yang mantap. Nggak boleh yakin itu setengah-setengah. Ya, sudah dijelaskan di dalam bayan, biasanya yakin kepada Allah harus 100%. Tidak boleh 99,9999 yakin kepada Allah, 0,00001 yakin kepada makhluk. Syirik. Tidak boleh. Itu bukan namanya jazmul mutabiq, bukan keyakinan yang mantap, tetapi masih ada dzan, masih ada syak, masih ada wahm. Nggak boleh tuh. Ketiga syak, ketika keraguan-keraguan nggak boleh. Harus yakin itu mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil waqi'i, akan tetapi keyakinan yang mantap itu harus dengan yang benar. Banyak orang yang memiliki keyakinan yang mantap tapi nggak benar. Benar nggak? Apa contohnya? Apa contohnya? Nah itu saudara kita orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi Kejawen. Coba orang Kristen, agama apa yang paling benar? Kristen. Siapa Tuhannya? Yesus. Yakin gak? Oh yakin 100%. Benar gak? Benar. Oh Kejawen gak? Saya coba orang pelanggan. Ya masih nyembah kuburan. Kuburan tiap hari kasih makanan, benar ya? Kasih roti, dikasih minuman. Yakin mantap Pak. Kalau nggak mantap nggak mungkin tiap hari atau berat. Kalau habis dikasih makan minuman kuburan. Keyakinan yang benar tidak dilwaqi. Keyakinan yang mantap tapi tidak dilandasi dengan kebenaran. Lalu yang benar seperti apa? Yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, dicontohkan, diamalkan oleh para sahabat. Ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah, diajarkan Rasulullah, dicontohkan para sahabat, tidak cukup. Supaya apa-apa lagi syaratnya? Anid dalili, harus berdasarkan kepada dalil, jelas dalilnya. Ya, nah ini baru namanya ma'rifatullah. Hari ini banyak orang mengaku-ngaku ma'rifatullah, mengenal Allah, sableng, kemana-mana pakai celana pendek, ya kan? Ya, ngomongnya ngawur, ya ditanya dalil nggak ngerti, jangan diikuti. Ya, ngakunya ma'rifatullah, mengenal alam gaib, masya Allah. Jangan. Ya, jadi keyakinan itu harus al-jazmul mutabiq, yang mantap. Apa lil waqi, harus benar. Yang ketiga, anid dalil, ada dalilnya, jelas. Tuh, dalam memahami sifat Allah, ilmu, ya harus yakin yang benar bahwasanya Allah Maha mengetahui, bahwasanya mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan nagori, tidak juga dengan apa? Dengan panca indera, tetapi dengan hubur. Segala yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, ada, Allah sudah tahu semua. Ya. Nih, fajfa' sabilal haq, ikutilah nih jalan yang hak ini. Ya, apa itu al-haq? Yaitu ilmu yang cocok, yang sesuai dengan kenyataan, itu namanya hak. Ya. Maka sifat ilmu ini
dengan yang namanya tanzizi qadim. Hubungannya perkara ilmu ini apa, masih ingat gak tanzizi qadim? Ini istilah-istilah dalam ilmu tauhid ya. Tanzizi qadim itu adanya sifat ilmu ini sudah Allah Subhanahu wa taala rencanakan dan tetapkan sejak zaman azali qadim. Ya, sebelumnya adanya alam raya semesta ini sudah Allah Subhanahu wa taala rencanakan, sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sejak di zaman azali. Dari zaman azali sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang wajib kepastian adanya, yang mustahil kepastian tidak adanya, dan jaiz kemungkinan ada dan tidak adanya. Sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui itu. Ya. Maka dalil sifat ilmu ini apa dalilnya? Dalil aklinya apa? Dalil aklinya sifat ilmu ini. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala lawannya apa? Ilmu. Jahil, Allah itu bodoh. Ya. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu bodoh, jahil, maka Allah tidak memiliki kehendak atau tidak memiliki iradah. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki iradah kehendak, maka Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Ya. Tidak berkuasa, tidak memiliki kudrat. Dan kalau seandainya Allah itu tidak kudrat, lemah, maka tidak mungkin alam raya itu ada. Ya, kalau Allah lemah, Allah bodoh, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kekuasaan, nggak mungkin adanya alam raya ini. Tuh, logikanya begitu. Ya. Maka adanya alam raya ini, wujudnya alam raya ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa, memiliki sifat kudrat. Adanya sifat kudrat inilah maka Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah. Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah, maka artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bodoh. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu berilmu. Maka dalil adanya alam raya ini bisa nih digunakan untuk apa? Dengan sifat kudratnya Allah, sifat iradahnya Allah. Begitu pula dengan Allah memiliki sifat namanya ilmu, maha mengetahui. Apa bukti Allah memiliki sifat kudrat? Adanya alam semesta. Ya. Apa buktinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah? Adanya alam semesta. Ya, adanya makhluk. Apa bukti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu? Adanya alam semesta, adanya makhluk. Ya. Contoh, kayak kita manusia. Ini meja ada yang buat nggak, Pak? Ada nih meja nih, ada yang buat. Bentuknya seperti ini nih, ada buat. Benar nggak? Sebelum orang itu membuat meja, pertama yang harus dimiliki orang itu apa? Ilmu dulu. Benar nggak? Tahu, ya kan? Kalau Ustadz Janun ahli bikin apa? Kitchen set. Nah, sebelum Ustadz Janun itu ya membuat kitchen set, ya pasti punya ilmunya dulu, ya kan? Setelah punya ilmu, baru kemudian punya perencanaan, namanya iradah, ya kan? Setelah punya ilmu direncanakan, baru kemudian dibuat. Buat itu namanya kuasa, namanya kudrat. Maka jadilah kitchen set. Tuh. Jadi kalau seandainya adanya segala sesuatu itu diawali dari mana dulu? Dari ilmu dulu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya, segala sesuatu yang ada di dalamnya
bahwasanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ilmu. Ya, secara detail malah Allah Subhanahu wa taala bahkan mengetahui segala sesuatu yang terbesit di dalam hati kita. Ya. Saat ini, masa lalu dan akan datang, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala merencanakan dengan sifatnya yang namanya iradah. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudratnya membuat alam raya dan segala sesuatu yang ada di isinya selama berapa hari? Fi sittati ayyam. Masya Allah. Ya, saya dipahami. Saya pahami ya, karena sifat ilmu nih. Ya, itu dalil aklinya. Kalau dalil aklinya apa? Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya. Wa innallaha qadaran bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu sesuai dengan ilmunya. Masya Allah. Ya, bisa dipahami. Ya, tauhid, belajar ilmu tauhid. Ya, teorinya tapi ini teori tauhid, prakteknya ya urusan antum nanti, jangan, saya nggak boleh naskil di sini. Ya, Masya Allah. Ini teorinya seperti itu. Jadi dalam bertauhid, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetap harus dilandasi dengan ilmu yang benar. Ya, tentunya akidah yang benar itu akidah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cukup? Masih ada waktu? Ada yang mau ditanyakan? Diskusi? Mangga, silakan. Ayo, kalau mau diskusi. Ayo, monggo, silakan. Dan dijelaskan di sini, wajrohir riyad, tinggalkan yang ragu-ragu, yang samar-samar itu tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, kata Rasulullah ya di dalam kitab Arba'in, masih ingat kan? Ya. Tinggalkan tuh perkara yang ragu-ragu, yang samar-samar, yang enggak jelas. Ila ma la yaribuka, kepada perkara yang tidak ragu-ragu. Ya. Fa'inna sidqa tuma'ninatun, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa ketenangan. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kebohongan itu ribatun, membuat hidup jadi nggak tenang. Termasuk dalam berakidah, dalam beriman, berilmu, ragu-ragu tinggalin. Jadi perkara yang yakin, ya. Jadi perkara yang tidak ragu-ragu, jelas. Ya, ulama-ulama terdahulu, orang-orang yang telah sukses, telah selamat di dunia dan di akhirat, mereka pemahaman utamanya adalah dilandasi dengan keyakinan yang benar, tauhid yang benar dulu, ya. Karena yang namanya tauhid, ya, namanya iman ini, ya, tidak hanya berbentuk keyakinan saja, ya, akan tetapi juga yang namanya tauhid keyakinan ini juga melahirkan yang namanya sikap dan perilaku di dalam kehidupan kita. Orang yang beriman, orang yang memiliki tauhid yang benar akan nampak di dalam kehidupan sehari-harinya. Tenang, damai, hidupnya tidak gundah gulana, nggak stres. Orang yang bertauhid tidak hanya semata-mata keyakinan saja, nampak dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di dalam hadis dikatakan tidak beriman orang yang berzina, tidak beriman orang yang bermaksiat kepada Allah. Nampak dari amalannya itu orang beriman itu, ya, itu tauhid, ya. Makanya tauhid ini sumber sekaligus muara dari segala tata hukum syariat. Tauhid, dari tauhid syariat ini bermula, maka kepada tauhid juga syariat harus kembali.
Ya, makanya dikedepankan. Dalam hadis dijelaskan innallaha lam yufarrid afdalu minal imani wassalah. Itu kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memfardukan, mewajibkan yang lebih utama afdalu minal iman. Satu, perkara iman, tauhid, wassalah, dan perkara sholat. Udah jelas gitu. Artinya apa? Perkara yang pertama yang harus kita pahami harus tauhid, iman dulu yang benar. Ya. Makanya inti ajaran daripada tauhid ini, akidah ini apa itu? Terdiri dari 3 unsur, 3 pokok. Ini harus kita pahami. Ya. Apa saja? Pertama akidah. Kemudian yang kedua syariat. Yang ketiga akhlak. Ini inti ajaran Islam. Syariat, akidah dulu, akidah, kemudian syariat, baru kemudian akhlak. Istilah lainnya apa? Iman, Islam, ihsan, atau biasa disebut dengan rukun agama. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun agama. Apa rukun agama? Iman, Islam, ihsan, itu rukun agama namanya. Iman, belajar ilmu tauhid. Islam, belajar ilmu fikih. Ihsan, belajar ilmu tasawuf. Nah, maka penting nih belajar tauhid, fikih, tasawuf, tiga-tiganya nih sebagai inti daripada syariat Islam. Insyaallah kalau tidak ada pertanyaan cukup sekian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat, menambah keyakinan kita, pemahaman kita tentang akidah kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita amalkan dan sampaikan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa mangga udah lewat. Mangga.